Nama saya Unari Murniasi dengan NIM 205211334. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yakni produk Delisterol. Langsung saja ke pendahuluan. Delisterol merupakan usaha perseorangan di bidang makanan yang terinspirasi dari makanan Vietnam, yakni spring roll. Berbahan dasar dari rice paper dengan isian sayuran seperti selada, wortel, jagung, bihun jagung, dan timun. Delisterol juga memiliki berbagai macam topping pilihan, diantaranya ada daging ayam, sosis, dan bakso. Selain memiliki rasa yang lezat dan segar serta bergizi, kemasan yang digunakan juga menarik dan praktis. Modal atau kebutuhan investasi awal yang diperlukan dalam bisnis ini sebesar Rp6.703.000 yang berasal dari pemilik sendiri. Langsung saja selanjutnya ada visi dari usaha ini, yakni menjadikan produk Delisterol salah satu produk makanan variatif, inovatif, dan bergizi yang dikenal di seluruh Indonesia. Selanjutnya misi, menyajikan makanan yang lebih inovatif dan dapat membudidayakan makanan sehat dan bergizi, mendapatkan profit yang maksimal seperti mempertahankan eksistensi usaha dan meningkatkan target-target marketing. Selanjutnya, menciptakan usaha yang mandiri dan memiliki prospek yang baik. Selanjutnya ada analisis strategi. Yang pertama ada analisis internal, yakni terdiri dari research. Research merupakan sumber bahan baku utama yang diperlukan dalam bisnis ini, yakni rice paper dan sayuran seperti selada, timun, wortel, jagung, bihun jagung, serta berbagai pilihan topping. Selain itu, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dibutuhkan pada usaha ini sejumlah 4 orang. Selanjutnya ada capability. Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Pada usaha Delisterol ini mampu menghasilkan 35 pak dalam sehari satu kali produksi. Selanjutnya ada core competence. Core competence dalam bisnis ini kompetensi karyawan yang terhubung dalam sebuah perusahaan memiliki kaitan erat dengan nilai budaya yang ada pada perusahaan tersebut. Dalam bisnis ini membutuhkan 4 tenaga kerja dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada di bidang pembuatan dengan kriteria memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, memiliki dan mampu menjalankan usaha dengan baik dan mudah beradaptasi dengan lingkungan, dapat menjalin kerjasama dengan tim, disiplin, cekatan, dan teliti, serta jujur. Selanjutnya yang kedua di bidang pemasaran, yang memiliki kriteria aktif di media sosial, cekatan, jujur, teliti, dapat menjalin kerjasama dengan tim, memberikan saran dan masukan yang berguna bagi usaha. Selanjutnya juga menunjukkan keefektifan dan kreativitasan dalam mengadakan percakapan dengan pelanggan dan mengembangkan produk. Selanjutnya yang ketiga di bidang keuangan, dengan kriteria dapat mengatur serta menganalisis keuangan, cekatan, jujur, dan teliti, dapat menjalin kerjasama dengan tim dengan baik. Selanjutnya yang terakhir ada manajemen. Dalam usaha ini penjadwalan atau kegiatan berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan, meliputi hari kerja dan jam kerja, dan beroperasi pada hari Senin sampai Minggu, sedangkan jam kerjanya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore. Selanjutnya ada analisis eksternal. Yang pertama ada kemampuan memenuhi perizinan. Pada usaha Delisterol ini, pengurusan untuk memenuhi izin dengan mengajukan SIUP sebagai salah satu syarat izin usaha perdagangan. Adapun dokumen yang diperlukan antara lain fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi NPWP, keterangan domisili, neraca perusahaan terbaru, materai senilai Rp10.000, dan pas foto penanggung jawab beserta stok.
Selanjutnya ada kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana dengan peralatan masak pada umumnya. Namun teknologi mampu menghasilkan output yang banyak juga. Kemudian untuk mempromosikan bisnis ini kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan berencana untuk mengembangkan ke pemasaran marketplace. Selanjutnya ada analisis SWOT, yakni yang pertama ada kekuatan atau strength, yakni yang pertama memiliki banyak varian topping, kemasan menarik dan praktis, harga terjangkau, bahan baku mudah didapatkan, produk sudah familiar di kalangan masyarakat, serta cara pembuatan yang mudah dan dapat dipesan melalui media sosial seperti WhatsApp, atau juga bisa dipesan melalui Grab ataupun Gojek. Selanjutnya ada kelemahan, yakni weakness. Produk ini merupakan produk makanan yang basah sehingga tidak tahan lama, dan usaha ini saya sendiri belum memiliki pengalaman banyak, jadi masih perlu adanya belajar yang lebih banyak lagi untuk mengatasi kelemahan ketidaktahanan lama pada produk kami. Rencana kedepannya saya ingin mengembangkan produk Delicerol ini menjadi produk frozen food sehingga dapat dinikmati atau disajikan kapan saja. Selanjutnya peluang atau opportunity, yakni produk ini sudah familiar atau banyak diminati masyarakat, terutama anak muda, dan juga pada usaha ini kami menyediakan layanan pesan antar sehingga lebih praktis. Kemudian ancaman atau threat, yakni banyak pesaing usaha sejenis dan peningkatan harga bahan baku. Selanjutnya ada analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar pada usaha ini yakni memiliki dua segmentasi, ya. Yang pertama berdasarkan demografi, yakni untuk semua kalangan baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Yang kedua segmentasi berdasarkan geografis, yakni di lingkungan masyarakat dan sekitar wilayah Karangmuni, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya target pasar pada usaha ini yakni khususnya untuk semua kalangan, terutama anak muda. Namun produk ini dapat diinginkan di semua kalangan. Selanjutnya positioning pada produk ini merupakan produk olahan dari rice paper dengan isian sayuran dan berbagai macam topping dengan rasa yang lezat dan segar, dan memiliki harga yang terjangkau yakni Rp7.000 per paknya. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama ada produk Delicerol ini berbahan dasar dari rice paper dengan isian sayuran serta berbagai macam topping seperti daging ayam, bakso, dan sosis yang memiliki kualitas yang baik serta kemasan yang menarik dan praktis. Selanjutnya ada price. Produk Delicerol ini dibanderol dengan harga sekitar Rp7.000 per paknya sehingga cukup terjangkau untuk konsumen. Selanjutnya ada place. Lokasi usaha ini berlokasi di Karangmuni, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya ada promosi. Dalam bisnis Delicerol ini, promosi dilakukan melalui media sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut, yakni memperkenalkan produk Delicerol melalui media sosial. Selain itu juga melalui brosur yang menarik, dan kemudian meningkatkan brand awareness dari produk ini kepada masyarakat secara luas melalui berbagai platform baik mulut ke mulut, media sosial, dan sebagainya. Selanjutnya memberikan harga promo yang menarik dengan diskon atau potongan harga sebesar 50% untuk yang berulang tahun. Selanjutnya ada people. Dikarenakan usaha ini masih kecil, maka tenaga kerja yang dibutuhkan untuk usaha ini sekitar 4 orang, mungkin kedepannya akan ditambah lagi. Selanjutnya ada proses usaha ini dimulai dari sebelum produksi, saat pemilihan bahan baku, hingga proses produksi, hingga proses pemasaran. Selanjutnya ada physical evidence.
Pada produk ini, sarana prasarana yang digunakan dalam usaha ini memiliki kualitas yang baik serta memperhatikan kenyamanan bagi pelanggan atau konsumen dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan hingga pelayanan yang baik. Selanjutnya ada rencana organisasi dan manajemen. Yang pertama itu ada Chief Executive Officer sebagai pemimpin bertanggung jawab penuh untuk mengelola sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada Chief Operating Officer bertanggung jawab pada pembuatan keputusan operasional perusahaan, mengawasi perkembangan produk, riset, hingga marketing. Selanjutnya ada Chief Marketing Officer merancang strategi pemasaran perusahaan, mengetahui kondisi pelanggan dan pelanggan potensial, mengelola hubungan perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya ada Chief Financial Officer bertanggung jawab atas keuangan, perencanaan keuangan, pencatatan, dan administrasi perusahaan pada bisnis ini. Selanjutnya masuk pada bagian keuangan. Untuk total kebutuhan aset atau peralatan sekitar Rp133.000. Untuk kebutuhan biaya produksi selama sebulan yakni 35 pak dalam sehari. Selanjutnya elemen biaya produksi. Total kebutuhan biaya produksinya sebesar Rp6.570.000, sehingga investasi awal untuk beroperasi selama 1 bulan sebesar Rp6.703.000. Selanjutnya perhitungan biaya produksi selama 1 hari yakni 35 pak, maka dalam sebulan menghasilkan 1050 pak. Untuk biaya bahan bakunya dengan total sebesar Rp2.550.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp2.400.000. Selanjutnya untuk biaya overhead pabrik dengan total Rp915.575, sehingga total biaya produksinya sebesar Rp5.865.575. Untuk biaya produksi per unitnya sebesar Rp4.871 dengan harga jual Rp7.000 per pieces atau per paknya. Selanjutnya untuk biaya transportasi sebesar Rp100.000, biaya listrik dan air sebesar Rp50.000, sehingga totalnya Rp150.000. Selanjutnya proyeksi laba rugi. Untuk laba bersih pada arus kas ini menghasilkan laba sebesar Rp1.282.889. Selanjutnya ada BEP-nya dengan biaya variabel per unitnya sekitar Rp5.014. Selanjutnya ada biaya tetap dengan total Rp150.575 dengan BEP sebanyak setara dengan 76 pak per bulannya. Selanjutnya untuk payback periodnya sekitar 5 bulan 7 hari. Kemudian selanjutnya ada bisnis model kanvas, yakni yang pertama ada customer segment, yakni untuk semua kalangan baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Kemudian ada value proposition, yakni citra rasa yang lezat dan fresh, pengemasan yang baik, memiliki kualitas baik dari segi rasa maupun harga yang terjangkau. Selanjutnya ada channel melalui WhatsApp, Instagram, maupun Bazar. Selanjutnya customer relationship, yakni melalui media sosial, promo atau diskon, pelayanan yang ramah, dan testimoni. Selanjutnya ada key activity, yakni pembelian bahan baku, proses pembuatan, pengemasan, memasarkan produk. Selanjutnya ada key research, yakni ada modal, bahan, peralatan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada partner key, yakni supplier bahan baku dan penyelenggara bazar. Selanjutnya ada cost structure, yakni pengadaan alat masak, pembelian bahan baku, produksi, dan pemasaran.
Selanjutnya ada revenue stream, yakni pendapatan dari direct selling dan takeaway.